Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Senang aku di hari yang baru ini, Pastor Andi boleh hadir untuk melayani, mendoakan Bapak Ibu yang terkasih yang sudah ada bersama-sama saat ini, baik di voice note, telegram, dan di WhatsApp, yang ada di room, live streaming maupun video yang Bapak Ibu terima. Plenang ini hadir untuk menjadi berkat bagi terkasih. Saya menyapa yang ada di Instagram. Halo, 1 jam ke depan kita bersama-sama live. Setelah itu kalau masih bersambung, silakan bisa pindah ke YouTube, TikTok, atau Facebook, dikarenakan di Instagram hanya 1 jam saja batas live-nya. Saya menyapa yang ada di YouTube. Puji Tuhan, pemirsa YouTube yang setia ya, yang setiap hari ada puluhan ribu pemirsa yang setia bersama-sama untuk ikut memuji Tuhan dan dilayani. Ada ribuan kesaksian-kesaksian yang hadir bagaimana cara karya Roh Kudus menyembuhkan mereka yang sakit lewat wadah plenang YouTube. Terima kasih pemirsa yang setia. Setia sama Tuhan Yesus sampai Tuhan panggil kita pulang ke surga. Amin. Halo semuanya yang ada di Facebook, yang penontonnya banyak sekali, sampai ratusan ribu ya penonton harian. Terima kasih. Di Facebook ini juga saya pesan hati-hati karena banyak akun-akun yang palsu pakai nama saya, pakai foto saya, tapi dengan motif untuk melakukan penipuan ataupun meng-add orang-orang lalu menjual air, menawarkan minyak dengan modus minta uang, minta persembahan, atau minta ongkir. Saya pesan kembali hari ini yang di Facebook, hati-hati Ki ya. Pokoknya kalau dia sudah minta-minta itu pasti palsu. Terima kasih, kiranya bisa bantu di-share di Facebook supaya pemirsa semua atau Anda-Anda yang butuh dilayani tidak sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berniat untuk merugikan, menipu Anda. Ini pelayanan tulus dan tidak berharap apapun juga, dan semua adalah gratis. Bless you. Halo TikTok. Kemarin di TikTok itu penontonnya hanya sampai berapa ya? Ratusan saja. Tapi Tuhan memberkati, dapat berkat 1 M like.
Hari ini saya nggak tahu berapa, tapi seberapapun yang Tuhan percaya, saya hadir melayani Anda selama masih ada pemirsa di TikTok yang mau dilayani. Intinya saya berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan masih mau pakai orang ini, Andi Simon ini yang punya banyak keterbatasan, yang punya banyak kekurangan, tapi Tuhan masih merahmatin. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang mau boleh menerima pelayanan sederhana ini. Di pelayanan ini Bapak Ibu sekalian, saya bersaksi demi nama Tuhan dan dikirim langsung oleh pesaksi-pesaksi bagaimana mereka baik yang ikut live streaming ataupun yang berkesempatan hadir kebaktian minggu pagi pastoran di Balikpapan, kecuali saya keluar kota, ya. Mereka itu yang saya dengar semuanya pulang membawa berkat, termasuk yang sakit mereka boleh mengalami kesembuhan. Salah satunya tadi subuh saya dikirim satu kesaksian dari keluarga anak Kalista, mama dan papanya, bagaimana mereka datang dari luar kota kebaktian minggu pagi. Setelah selesai kebaktian, mereka kembali ke kotanya dan puji syukur, bukan hanya mereka mendapat berkat Tuhan lewat kebaktian sederhana yang ada, tapi juga mereka mengalami keajaiban pemulihan. Anak Kalista diberkati pulih, cantik, sehat, dan infonya dikatakan, maaf ya telat kasih kesaksian, anak Kalista dipulihkan seutuhnya dan sekarang sudah dalam studi S2-nya, diberkati masa depan anak Kalista. Mama juga yang ada benjolan penyakit tubuhnya, berkat doa disembuhkan. Benjolan itu pergi. Kalau Mama Kalista disembuhkan, banyak orang disembuhkan. Hari ini kalau saudara menyaksikan ini, ada benjolan di tubuhmu, tidak mustahil disembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita mulai dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Kami datang kepadamu menyembah-Mu serta serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru ini. Kami ada hari ini untuk menyaksikan kebaikan-Mu, bukan untuk gagal, bukan untuk jatuh. Tidak untuk sakit selama-lamanya, tapi untuk menerima berkat sehat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ku angkat tangan menyerah, Yesus turun tangan membela, sebab Yesus menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan, Yesus pertolongan kita. Puji Tuhan. Ketiklah rame-rame, Yesus pertolonganku. Puji Tuhan. Yang terberkati silakan di-share. Tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Oh, mari naikkan doa-doa kita. Bermazmurlah jika engkau dapat. Katakan sesuatu, ungkapkan hatimu jadi doa. Biarlah keluh kesah jadi air mata. Yang Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan perhitungkan. Uramaya masya baya buria ya masya, umasya baya shirede. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku
padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku, semua beban hidupku padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Ku tahu pasti Yesus pasti buka jalan. Ini pujiannya Bapak Ibu banyak membawa kesaksian. Kemarin waktu Pastor membawakan, banyak sekali yang menchat pribadi sampai mereka menangis di tempat di mana mereka menyaksikan kasih Tuhan begitu nyata hadir melalui puji-pujian. Salah satunya adalah pujian ini. Ada kelegaan, ada kesembuhan, ada kasih, ada kehadiran Tuhan Yesus yang begitu. Angkat tanganmu bagi yang beban berat, ada kelegaan. Kau merasa tidak mampu lagi, ada jalan keluar. Percayalah, Yesus tidak berubah. Dia mengasihi Anda dan saya. Bila ku angkat tangan menyerahkan, Yesus turun tangan membela. Sebab Yesus baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidup, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Oh, ku tahu pasti, ku tahu pasti Yesus penolongku. Pujian yang sangat menyentuh. Kasih Tuhan nyata. Ku bersyukur ya Tuhan buat urapan Rabahum Reikinas. Bila ku angkat tangan menyerahkan, Yesus turun tangan membela. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyata. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu Yesus pasti
buka jalan. Amin. Ku angkat tanganku, menyerahkan semua beban hidup, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Engkaulah penolongku yang sejati. Pertolonganku datang daripadamu ya Tuhan. Kami percayakan hal ini. Kami angkat dua tangan kami Tuhan. Kami berseru. Ini setiap beban kami Tuhan. Kami percaya waktu kami angkat tangan menyerahkan, Tuhan Yesus turun tangan membela kami. Ku angkat tanganku, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan kita. Oh, ku angkat tanganku, menyerahkan. Glory to God. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Ku tahu pasti Yesus penolongku. Ku tahu pasti Yesus buka jalan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan yang baru dalam hidup Anda. Yang bersyukur bersama katakan amin. Tepuk tangan, amin. Yang merasakan kasih Tuhan mendekat hidupnya katakan amin. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Karena ketenangan sejati kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bukan kepada harta duniawi, bukan kepada apapun yang fana yang kita lihat, tetapi ketenangan sejati kita hanya ada di dalam Yesus. Ini pujian tentang pertolongan Tuhan. Suka sekali. Dan waktu Pastor pimpin kebaktian di lapangan-lapangan, satu lapangan terurapi, terberkati dengan pujian ini. Hadir pujian kelegaan bagi pemirsa yang terkasih. Hatiku tenang dekat denganmu Tuhan. Hatiku tenang berterkasih. Hati kita akan tenang, damai dan sejahtera waktu kita dekat dengan sumbernya. Yesus, the King of Peace. Dialah Raja damai, sumber kedamaian. Apakah engkau butuh damai sejahtera di hatimu? Mari datanglah kepada Yesus. Engkau yang letih lesu, beban berat, Yesus beri engkau kelegaan dan damai sejahtera bagi Anda sekalian. Yang mau katakan amin, angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib,
Tuhan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes. Lope, lope, lope banget. Mana lope-lopenya? Rasakan kasih Tuhan dan bagikan kasih Tuhan kepada setiap orang. Kita akan dengarkan firman Tuhan, bagaimana manusia yang tidak sempurna itu, tetapi kasih Tuhan yang sempurna. Siapkan hati Bapak Ibu sekalian disirami oleh sabda Tuhan yang akan membawa hidupmu menuju kesempurnaan ilahi. Kita ada hari ini, kita bisa kuat, saya bisa melayani, bukan karena saya hebat, Anda sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. No. Kita ada hari ini bukan karena kita hebat, kuat, atau benar. Tetapi kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena indahnya kasih Tuhan yang setiap hari memeluk kita. Pujian ini mengantar kita mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Yesus, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup kami selama ini. Yesus, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kita ada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Kita ada hari ini karena Tuhan Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Semua yang kita alami bersama Yesus kita lewati. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Yeay! Yesus, sungguh kami bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Yesus, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kami ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagi kami. Semua yang kita alami bersama Yesus kita lewatin. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku.
Sungguh indahnya kasih-Nya. Haleluya. Yes, senang aku kita ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Semua yang kita alami bersama Yesus kita lewatin. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Kita ada hari ini untuk menyembah Tuhan. Tuhan izinkan kita sampai sejauh ini melangkah dengan kasih karunia, bukan untuk gagal, tapi untuk menyaksikan kepada dunia Tuhan itu baik. Yuk kita sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang namanya manusia pasti pernah gagal, pernah jatuh di dalam pelanggaran, kejahatan, kehilapan, kesalahan, ataupun dosa-dosa. Nobody perfect in the world. Tidak ada satu orang pun sempurna di dunia ini. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang, dunia ini membutuhkan pengampunan. Dunia ini membutuhkan terang supaya keluar dari kegelapan. Dunia ini membutuhkan damai. Ada perang di mana-mana, kasih mulai pudar. Kita butuh damai sejahtera. Yesus hadir sebagai the King of Peace. Yesus hadir sebagai juru selamat. Yesus hadir sebagai penolong dan juga memberikan kita hidup yang baru. Satu kisah yang akan kita renungkan hari ini dari satu tokoh di dalam Bible, seorang penyembah Tuhan yang tidak luput dari kesalahan, tetapi pribadi ini dikenang oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Sama halnya kita ini juga dicintai oleh Tuhan, bukan karena kita perfect atau sempurna. Saya dan Anda terus belajar untuk setia, sekalipun kadang-kadang kita bisa tidak setia, tetapi Tuhan itu setia. Firman ini akan membangkitkan, memanggil Anda semua kembali kepada jalan Kristus dan mendapat dekapan kasih-Nya. Jika engkau menemui jalan buntu, engkau hidup dalam kesalahan hari ini, terikat dengan masa lalu dosa, engkau tidak tahu bagaimana solusinya, renungan hari ini akan membuat Anda menemukan dan dituntun oleh kasih karunia Tuhan keluar dan meraih hidup yang baru. Baik Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat di dalam satu kisah ya, 2 Samuel pasal 11 ya, ini cukup panjang, tapi di sini saya mau ajak saudara-saudara untuk nanti bacalah ayat ini.
bagaimana sosok seorang pribadi yang bernama Daud, dari seorang yang bukan siapa, dipercaya, diurapi Tuhan menjadi raja. Apakah waktu dia dari biasa jadi raja karena hebat? Tidak. Bahkan dia masih merah pipinya, masih imut-imut, masih polos. Tapi ketika dia menjatuhkan Goliat, karena disertai Tuhan, maka Tuhan urapi dan menuju jalan menjadi. Jadi waktu dia masih muda saja tidak sempurna. Lantas ketika jadi raja, apakah sudah sempurna? No. Kisah ini bagaimana akhirnya Daud jatuh lagi di dalam perzinahan. Kisahnya tentang Daud dan Batseba. Kejatuhan Daud ini di mata Tuhan adalah sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Kalau saudara melihat kisahnya ini secara utuh, tolong nanti dibaca ya, karena waktu saya jelaskan ringkas singkat, padat, kiranya bisa sampai ke hati pemirsa. Ketika Raja Daud jatuh, melakukan kesalahan, ia tidak menyembunyikan kesalahannya. Ia belajar jujur datang kepada Tuhan Yesus. Kita perlu jujur kepada Tuhan Yesus karena satu-satunya pengampun atau yang bisa selesaikan dosa kita hanya Tuhan Yesus, bukan uang, dan tidak ada menjual namanya pengampunan. Mungkin nama toko pengampunan ada, atau nama toko damai sejahtera ada, tapi di situ tidak ada damai sejahtera. Di situ nggak ada pengampunan, karena pengampunan sejati hanya satu yang bisa memberikan, yaitu Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di sini bagaimana Daud ini mengaku dia adakan pertobatan, dan itu menjadi titik balik di dalam kehidupan Raja Daud. Dosa setiap orang punya, karena dikatakan semua orang berdosa. Jadi namanya dosa, semua orang punya. Tapi Tuhan menaruh perkenanan termasuk kepada orang-orang yang berdosa besar, asalkan hatinya mau datang kepada Tuhan. Hari ini saya dan Anda dengarkan ini, pernyataan ini akan mematahkan tipu muslihat iblis. Apa itu? Anda dan saya disebut orang benar, bukan karena kita sempurna, tapi karena hati kita yang selalu mau datang kepada Tuhan saat kita tahu kita sedang lemah, kita sedang dalam kejatuhan, saat kita melanggar titahnya. Hati ini selalu mau kembali kepada Tuhan, selalu mau datang kepada Tuhan, selalu mau mengaku di hadapan Tuhan. Itulah berkenan di hati Tuhan. Ingat dan ingatkan juga iblis yang membisik pikiran Anda atau anak Anda. Anda bukan orang benar. Yes, saya memang tidak sempurna, tetapi selalu saya datang kepada Tuhan yang sempurna. Cahaya kasih-Nya menyempurnakan saya di dalam kasih karunia-Nya. Daud pernah jatuh, namun dia kembali bertobat. Pertobatannya membawa dia lebih dekat lagi kepada kasih Tuhan. Dosa atau pelanggaran maupun kesalahan Raja Daud, iblis mendakwa kamu selesai, tetapi pertobatannya membuat dia satu episode yang baru. Pelanggaran kesalahan Daud tidak mengakhiri
kehidupan Daud, tetapi justru membawa dia pada episode yang baru. Tuhan lihat kerendahan hati dan pengakuan di hadapan Tuhan selalu membawa jalan pemulihan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Dengarkan pemirsa yang terkasih, Tuhan Yesusku tidak mencari sosok yang sempurna. Saya ulangi, Tuhan Yesusku tidak mencari manusia yang sempurna. Anda bisa ketik rame-rame tulisan ini. Tuhan tidak mencari yang sempurna. Ketik rame-rame, Tuhan tidak mencari yang sempurna. Yes. Melainkan Tuhan mencari hati yang selalu mau datang kepadanya. Itu yang membuat Daud, orang yang diurapi, jatuh berkali-kali dalam kesalahan, tetapi Tuhan memulihkan dia. Saya minta saudara-saudara ketik ayat ini, lalu saya akan bacakan satu ayat lagi di dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ketiga. Silakan Bapak Ibu seperti biasa bantu ketik Mazmur 51 ayat yang ketiga. Satu ayat ini mewakili bagaimana hati yang selalu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Ada tertulis, ya, silakan di-share, silakan disebar, dibagikan. Ayat ini akan mengundang jutaan hati yang bertobat datang kepada Yesus. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 1 ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Menurut kasih setiamu ya Tuhan, kasihanilah aku, ampuni dosaku, hapuskan pelanggaranku. Dan Tuhan menjawab, aku menyucikan engkau dari segala dosa, aku menguduskan engkau dari segala pelanggaranmu, aku menjadikan engkau ciptaan yang baru. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang merasa terberkati dengan renungan singkat ini? Siapa yang sadar bahwa dia ini adalah orang yang diampuni? Maka kita harus hidup satu dengan yang lain sebagai saudara seiman, sebagai sahabat. Ingat, Tuhan datang tidak untuk menghakimimu. Tuhan datang untuk menyelamatkanmu. Yohanes pasal 3 ayat 17. Ingatlah hal ini supaya anugerah hidup yang Tuhan kasih kepada saya dan Anda, kita ini hidup sebagai saudara seiman, kita hidup sebagai saudara sebangsa, saling care, saling peduli, saling mendoakan, dan kita itu bukan hakim. Maka janganlah menghakimi sesamamu manusia, baik seiman ataupun sebangsa atau setanah air ini. Kita ini saudara, seiman dalam Tuhan, sebangsa dalam masyarakat. Kita ini bukan hakim, maka stop menghakimi, karena kita ini saudara. Bapak Ibu terkasih, kalau Raja Daud yang tidak sempurna, Tuhan bisa pakai genapi rencananya yang dahsyat. Saya dan Anda juga sadar dirilah. Nggak usah sok hebat, nggak usah sok jago, nggak usah sok suci.
kita ini jauh dari sempurna. Tapi kalau Raja Daud Tuhan bisa pulihkan. Kalau Andi ini Tuhan bisa pulihkan. Itu berarti jelas sekali firman ini menerangi setiap hati dan telanjangi iblis. Kebenaran ini membuat Anda merdeka, bahwa ketahuilah, hai dunia, hai bangsa-bangsa, Tuhan Yesusku tidak mencari kesempurnaan. Dia tahu Anda tidak sempurna. Dia tahu Anda adalah orang yang punya banyak keterbatasan dan kelemahan. Tapi Tuhan kenal setiap hatimu. Hati yang selalu mau datang kepada terang itu, cahaya abadi itu, hati yang merindukan kebenaran itu, maka kasih setia Tuhan akan turun atas hidup Anda semua. Dan ingatlah, kasih setia Tuhan dalamnya ada pengampunan, dan pengampunan dari Tuhan Yesusku itu lebih besar dari setiap kesalahan, pelanggaran di masa lalu kita. Daud berdosa, gagal, berzina dengan Batseba. Tuhan merahmati, Tuhan mengampuni. Ini bukan berarti Tuhan setuju dengan dosa, tetapi Tuhan mengampuni karena kasih-Nya. Lalu kisah ini berlanjut sampai juru selamat Yesus Kristus. Dari keturunan Daudlah lahir Tuhan Yesus Kristus lewat perawan Maria yang menjadi juru selamat dunia. Hatimu yang hancur sekarang ini, Tuhan tidak pandang hina, tapi Tuhan perhitungkan sebagai sesuatu korban di mezbah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa sekalian dimanapun berada. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Rohabaki karana sandiku beradaba kinabara kihayaba rakodaba inataka rakaba shidaba karana mashida hurabatakina hayatakurba shidaba. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada Engkau, Tuhan penolong yang ajaib. Firman-Mu nyata, Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu menyentuh setiap hati, Firman-Mu mengubahkan setiap jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan ini. Kami percaya bahwa aliran kasih menyentuh setiap hati. Firman menjadi makanan rohani kami. Dan hidup yang gelap sudah mendapat cahaya surgawi. Dalam nama Yesus, orang-orang sakit, hari ini engkau mendapat berkat sehat, berkat kesembuhan. Engkau yang letih, lesu, beban berat, engkau mendapat kelegaan. Engkau yang dalam keadaan berdosa, bahkan engkau ada di jurang terdalam dari satu pelanggaran. Kasih Tuhan membebaskan engkau, mengampuni engkau, menuntun engkau pada hidup yang baru. Tinggalkan dosamu dan mulailah hidup dalam pertobatan. Upah dosa adalah maut. Yesus menebus maut. Kalau hari ini kita menanggung upah dosa, Yesus menolong kita dan memberikan kita kelegaan dan jalan keluar. In Jesus' name. Amin. 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 Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan memberkati air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang membutuhkan pelayanan ini bisa angkat air minum dan minyak. Saya berkati dalam nama Yesus, air ini di tangan Anda menjadi air doa
dan minyak yang engkau pegang, minyak apa saja, termasuk minyak goreng, minyak gosok, kayu putih, minyak angin, apa saja, baby oil, silakan. Tapi minyak hanya untuk pemakaian dioles, bukan diminum, ya. Air minum higienis, layak minum, diberkati. Termasuk Anda yang berdoa untuk jodoh. Kalau mungkin ada yang menutup jodoh Anda dengan kata-kata kutuk sumpah serapah, ambil air minum dan minyak. Saya berdoa, kuasa Tuhan mengalir sehingga Anda yang bilang-bilang itu istilah-istilah saya biasa dengar, kutuk bujang lapuk dipatahkan in Jesus name. Puji Tuhan, Anda yang usahanya ditutup oleh si jahat, dikirim santet oleh orang-orang yang iri dengki, bisa ikut ambil air minum dan minyak. Nanti airnya tuangkan di depan toko tempat usaha Anda, dan ini kesaksian-kesaksian banyak sudah menjadi berkat dalam hal dunia usaha. Baik, angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda. Puji Tuhan. Saya berdoa, diberkatilah air minum dan minyak di tangan semua pemirsa yang terkasih. Berkat ini turun, ada kuasa Tuhan, disertai keajaiban kesembuhan. Kekuatan Tuhan menghancurkan santet guna-guna, kiriman roh jahat, kegelapan. Terang Tuhan datang, nur cahaya menjadikan sinar surgawi atas hidup keluarga, usaha pekerjaan mereka. Tipu muslihat penyakit roh-roh jahat yang menunggangi mereka sehingga sakit. Hari ini engkau berhenti tipu muslihatmu dan go out. Tinggalkan hai yang jahat dari tubuh mereka semua sehingga berkat kesembuhan mengalir. Puji Tuhan, air minum dan minyak di tangan Anda yang sudah engkau angkat dengan percaya sudah diberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perhatikan, air minum dan minyak ini sudah diberkati. Sekarang saya mau minum, Anda bisa ikut minum atau kasih kepada mereka yang membutuhkan dengan gratis ya, cuma-cuma. Dan minyaknya nanti bisa dibantu oleskan di tubuh Anda di bagian mana. Kalau ada benjolan penyakit atau kepada orang lain, oleskan dengan ucapan dalam nama Yesus. Baik, saya mau minum. Ini air jadi berkat buat tubuh dan kesehatan Anda dan saya juga. Amin. Bersyukur sekali ya, segar banget. Mari jam 7 kurang lebih Wita, saya akan doa berkat. Angkatlah tangan pemirsa terkasih, terimalah berkat rahmat anugerah kasih setia dari Tuhanku Yesus Kristus atas Anda dan saya. Sepanjang hari ini kita ada dalam perlindungannya, penyertaannya. Apa yang engkau dan saya kerjakan sesuai kehendak Bapa di surga, dibuatnya berhasil. Engkau tidak turun tapi naik jadi kepala dan bukan ekor. Engkau dimanapun berada, membawa terang Kristus
dan selalu menjadi berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, materikan setiap kami dengan kasih setiamu, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Indahnya kasih Tuhan Yesus seperti pelangi. Pujian ini menguatkan kita semuanya. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Sama-sama, bless you all. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Halo semuanya, yang terberkati katakan halo, 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 halo. Jangan khawatir lagi ya, jangan sedih lagi ya. Ada Tuhan Yesus yang sudah memberkati setiap kita. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan, bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Hiduplah sebagai pemenang, bukan sebagai orang yang kalah, karena Tuhan berikan engkau semangat, kekuatan yang baru. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi,
Yesus selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Yesus selalu besertamu. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, yes. Dan berjanji sertai sampai selamanya. Saya melihat ada desakan nih sebagai permintaan dua pujian, dan saya sanggupin. Satu pujian lembah kekelaman, yang kedua menjadi berkat. Kira dua pujian ini yang saya persembahkan atas request saya yang setia ini bisa mendorong Anda mengawali hari yang baru ini dengan hidup percaya Tuhan dan mengamalkan imannya. Sekalipun engkau ada dalam lembah yang kelam, belajar tetap percaya Tuhan Yesus setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Selepas pujian ini, hiduplah menjadi berkat, lalu masuk lagi hari yang baru. Terima kasih juga ya Oka Tamado, happy birthday ya. Sukseslah. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Yesus besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Yesus di sisiku. Angkat tangan pemirsa sekalian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya Yesus katanya, sekalipun ada di lembah air mata, tetaplah percaya. Amin, amin. Puji dan sembah hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekalipun Anda dalam lembah kelam, jangan takut, ada Yesus besertamu. Sekalipun badai taufan datang menerpa, jangan takut, Yesus di sisimu. Kami percaya berkat Tuhan atas kami melimpah. Kebajikan, kemurahan
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Oh, ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Mari puji, mari sembah hanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bilang kanan kiri, ketika rame-rame, ucap diri sendiri, hidupku menjadi berkat. Sekali lagi, hidupku menjadi berkat. Pujian menjadi berkat dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Pendeta Frankie, akan membuka jalan kita hari ini untuk hidup menjadi berkat. Berapapun umur yang Tuhan kasih, pastikan kita sudah menjadi berkat. Hidupku menjadi berkat. Hidupmu juga. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Hore! Melayani, mengasihi sesama, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Bagi Anda yang terkasih, yang memberi hidupnya menjadi berkat. Berarti sama Pastor Randy kita bagi-bagi tugas ya. Tolong orang lain. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu,
menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan. Ya. Amin. Amin. Dengan berakhirnya dia menjadi berkat, Pastor izin pamit. Bless you all. Dadah semuanya. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Horas ya. Dadah. Kiss bye. Dor. Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Dadah. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan
gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasihmu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.